Assalamualaikum kita hari ini. Kita habis sholat. Sekarang menceritakan tentang bab sholat. Ya, sholat ini adalah sesuatu yang paling penting. Kalau ente umpama ada orang maksiat, dia ndak puasa, ya, dia ndak haji, tapi dia rajin sholat. Ini insya Allah masih ada harapan bagus nih. Tapi kalau dia tiap bulan puasa Ramadan, haji, umroh, tapi tak sholat, nah hati-hati. Karena Nabi bersabda gini, awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yang artinya pertama kali yang akan ditanya, yang akan diminta pertanggungjawaban tentang pekerjaan kita di dunia, nanti pertama kali ditanya nanti di akhirat adalah sholat. Sebelum puasa ditanya, sebelum haji, sebelum sedekah, sebelum baca Quran, sholat lo ditanya oleh Allah. Ya, sholat dah ente. Oh, ente bisa ngomong sholat, padahal tidak sholat. Mulut bisa ngomong. Apa dalam kitab surah Yasin itu? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ente bisa ngomong. Iya ya Allah, ana sholat, tangan ngomong. Enggak ya Allah, kata tangan. Ya. Mata ngomong, kaki ngomong. Enggak, dia enggak sholat, bual dia. Kalau di sini kita bisa bohong. Di akhirat tak bisa bohong. Semua anggota tubuh kita akan jujur. Ya, makanya kerjakan sholat. Ya, terus lanjut kita habis sholat. Innama tajibu ala kulli muslimin balighin adilin tahir. Innama tajibu ala kulli muslim. Innama tajibu sesungguhnya wajib sholat itu. Innama tajibu sesungguhnya wajib sholat itu. Yang panas biarlah tetap. Vitamin. Ya, untuk bunuh corona katanya ya. Corona, bunuh corona. Nah, bunuh corona dari mana? Corona emang tak ada. Yang ada tuh Markona kan Marlena. Nah, innama tajibu sesungguhnya wajib sholat. Wajib bagi siapa sholat? Ala kulli muslim. Atas setiap orang Islam. Nah, jadi kalau ente punya keluarga tidak sholat, kakak ente, bapak ente, mak ente, itu perlu dipertanyakan. Islam apa bukan dia? Islam. Tapi Islam apa namanya? Islam KTP. Cuma di KTP tertulis agama Islam, tapi tak sholat. Jadi sholat wajib ala kulli muslim atas setiap orang Islam. Orang kafir, gimana orang kafir? Wajib sholat? Ya enggak wajib, dia bukan orang Islam. Terus siapa lagi yang wajib sholat? Balighin, orang yang baligh. Orang yang baligh. Baligh itu apa? Orang baligh yang udah berumur 15 tahun atau belum berumur 15 tahun tapi dia pernah mimpi sampai keluar mani. Mimpi umpamanya dicium kena bagu umpamanya. Ya, ketika dia bangun astagfirullahaladzim, mimpi basah keluar mani. Balik ganti berarti walaupun umurnya 9 tahun. Tapi kalau gini, ya betul. Kalau gini, dia mimpi, dalam mimpinya dia berhubungan dengan seorang perempuan sampai keluar mani dalam mimpinya. Umur dia ini baru 10 tahun. Dia mimpi dalam mimpinya dia berhubungan dengan perempuan sampai keluar mani. Tapi ketika dia bangun kering rupanya. Enggak, berarti belum balik. Jadi yang balik ada dua tanda. Pertama, kalau laki-laki berumur 15 tahun pas, baik dia mimpi atau tak pernah mimpi 15 tahun pas balik. Atau umur 9 tahun, ya umur 9 tahun di bawah 15 tahun, dia mimpi sampai keluar mani, maka juga balik. Kalau perempuan balik, dua juga. Pertama berumur 15 tahun, yang kedua umur 9 tahun ke atas, apa perempuan? Ya, head atau datang bulan. Bisa juga perempuan 3, mimpi sampai keluar mani. Jadi keluar mani bukan cuma laki-laki, perempuan sama. Ya, kalau cuma laki-laki keluar mani, berarti perempuan tidak akan menikmati gitu. Makanya semua. Enak ente, nyaman ente. Ya, jadi yang wajib sholat orang yang balik. Terus, kalau gini, yang kecil-kecil nih, kayak Anis, dia kan belum balik. Ya, lalu dia tidak sholat, gimana? Dia tidak dosa. Yang dosa siapa? Bapak emaknya. Yang kecil-kecil nih, Rico, Farel, yang belum kecil-kecil itu, yang belum balik, Dafas, Halib, siapa yang kecil-kecil? Haji. Mulyadi. Itu badannya besar. Otaknya kecil dia. Bukan Mulyadi, siapa tadi yang tendang-tendangan tuh? Marzuki, Hanafi, David, ya itu badannya besar tapi pikirannya masih kecil. Akhirnya main budak kecil. Masa main budak kecil tendang loncat-loncat gitu ya. Nah, jadi kalau gimana Anis kecil-kecil nih yang belum umur 9 tahun, dia umpamanya tidak sholat, dia tidak dosa.
Yang dosa siapa? Bapak dengan emaknya. Kalau dibiarkan anak tak sholat, masih kecil, umur 7 tahun, ya dibiarkan tidak sholat. Umur 10 tahun tidak sholat, dibiarkan, tidak dipukul. Kata Nabi, nah, apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji, kata Nabi. Perintahkan anak kalian sholat umur 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun orang tua wajib perintahkan, tapi tak usah pukul. Kalau umur 7 tahun tak usah pukul. Tapi wajib diperintahkan, suruh sholat. Takut-takutkan, sholat. Awas tak sholat. Umur 7 tahun tak usah pukul. Maju Fian. Una. Tibe. Maafin Afar. Waktu itu. Ya. Nah, umur 7 tahun wajib diperintahkan sholat, tapi tak boleh pukul. Kalau orang tuanya tak nyuruh, orang tuanya dosa. Yo, kira-kira orang tua ente semua di sini. Adik ente yang umur 7 tahun. Disuruh sholat ke tak ada? Ada yang disuruh, yang enggak kan? Kadang adik ente umur 11 tahun ya. Kadang disuruh, kadang enggak. Hati-hati. Wajib orang tua nyuruh, tapi tak boleh mukul. Nyuruh, sholat. Tapi nyuruhnya harus pertama lembut loh. Sholat sayang, sholat sayang. Belum sholat lagi. Sholat sayang, agak lama. Orang kayak, sholat sayang. Bale sayang enggak, tapi kena bentak ya. Nah, kalau umur 10 tahun, dia masih tidak sholat, orang tua mukul, kata Nabi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anak ente, kata Nabi, kalau tidak sholat. Jika umur 10 tahun. Umur 10 tahun ke atas, anak belum sholat, pukul. Ya, anak mas, jangan macam-macam tak sholat. Ya, imbang belum bangun, ambil air kena mas, siram. Disiram gini belum bangun sebotol. Gitu ya. Sampai basah tak berani dia. Kalau Najwa masih umur 6 tahun, tapi udah disuruh sholat. Ya, pelan-pelan dulu. Nanti umur 7 tahun, harus. Nggak disuruh dosa. Jadi kalau yang kecil-kecil belum balik, nggak sholat, dia nggak dosa. Tapi orang tuanya yang nggak nyuruh, orang tuanya yang nggak mukul, orang tuanya yang dosa. Mau ente? Anis nggak sholat, dibiarkan orang tuanya masuk neraka, mau? Mau nggak? Rico Faril mau orang tuanya masuk neraka? Mau? Makanya kerjakan sholat. Nah, terus kata Nabi, wa farriqu bainahum bil madaji. Kalau udah umur 10 tahun, pisahkan tempat tidur anak-anak kalian, kata Nabi. Jadi kalau ente punya adik beradik 10 tahun ke atas, itu kena Nabi disuruh pisah tidurnya. Laki-laki perempuan. Jangan tidur sekamar lagi. Kenapa? Kenapa enggak boleh tidur sekamar? Kalau adik beradik ente itu punya adik umpamanya umur 12 tahun, ente umur 15. Kalau tidur sekamar takut. Ente mimpi. Dalam mimpi ente ngelihat Dewi Persik. Ya, sekali ente bangun masih agak ngigau-ngigau, adik ente dikira Dewi Persik. Pas ente kerja kan naudzubillah, singgut. Bunga melempungi tengah. Paham enggak? Jadi Masya Allah Nabi Muhammad SAW mengatur ya, ajaran Islam Masya Allah ya. Sampai anak-anak kalau udah umur 10 tahun, laki-laki perempuan dipisah. Tapi kalau laki-laki perempuan enggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki perempuan oleh Nabi, umur 10 tahun pisah. Enggak boleh ngumpul sekamar. Ya kayak tadi. Takut enggak sadar dia kan. Atau mimpi-mimpi. Udah asik-asik mimpi bercium-cium sama dengan Dewi Persik. Ya terbangun nafsu masih nafsu. Enggak ada musuh. Noleh kanan, noleh kiri tak punya musuh. Akhirnya adik dibantai sendiri. Naudzubillah. Banyak kasus. Ada enggak abang memperkosa adik di TV? Ada kan? Ada abang memperkosa adik. Bahkan di TV lebih gila lagi. Ada budak-budak memperkosa nenek. Ada nih. Ya. Di dalam TV nenek tak salah umur 75 tahun. Diperkosa oleh remaja umur 17 tahun. Itu. Ya kalau perempuan yang muda-muda diperkosa kan dia tolong kata dia. Kalau nenek tolong. Tolong. Apa kata si nenek? Aku masih laku ya kata dia. Naudzubillah. Ya zaman sekarang rusak. Sekali diusut-usut, ngapa yang laki-laki sampai memperkosa nenek? Rupanya si laki-laki ini minum dulu mabuk. Ketika mabuk, enggak peduli dia. Ya nenek dikira artis. Udah orang mabuk dah. Orang mabuk ini pikirannya rusak. Apa yang dikerjakan? Ini orang mabuk. Bisa bunuh orang berani. Mabuk tak ada pikiran dah.
kambing dikira Dewi Persik, dicium-cium kambing karena mabuk. Nah, makanya ente kerjakan sholat walaupun yang kecil-kecil belum balik, ente tetap kerjakan sholat karena ngapa? Semua pahalanya untuk orang tua ente. Karena ente tidak mungkin mau orang tuanya masuk neraka. Terus siapa lagi yang wajib sholat? Agil, wajib sholat. Yang bukan agil. Mau Agil Suhar, Agil Soleh, Muhammad Agil, Agil Wandi. Banyak sini nama Agil nih. Iya. Berarti kalau nama Agil banyak, berarti memang itu nama favorit. Muhammad Agil santri ini. Ada Agil Soleh, Agil Suhar, Agil Wandi. Ya, banyak. Ada Agil dulu santri Abdurrahman. A, B, C, D. Ada Rohim A, B, C, D. Saking banyaknya. Rizki, kalau Rizki banyak amat di sini. Tak habis-habis di pondok. Dari pertama pondok berdiri sampai sekarang masih ada manusia namanya Rizki. Banyak Rizki, Rizki Akbar, Rizki Fakut, Rizki apa lagi? Rizki Adiansa, Rizki Jasta, Rizki Putih. Ada yang baru nih Rizki gak nih? Rizki Saputra. Ada kalau baru ada gantinya Rifki yang lama berhenti ganti Rifki baru. Berarti itu nama favorit. Kalau tambah banyak namanya nama favorit. Kalau nama tak favorit kayak nama Cokro. Tak favorit itu tak ada. Nah, dengarkan. Nah, akilin yang wajib sholat adalah orang yang berakal, punya akal sehat normal. Jadi rohim, jangan dimarahkan rohim. Ada yang duhur nih, rohim masih tiduran. Selesai sholat dia marah. Him, ngapain tidak sholat him? Ente gila, ente him tak sholat. Anda memang gila kan tadi? Apa dimarahkan anak? Kalau ente marahkan orang gila tak sholat, berarti ente gila. Biarkan orang gila tak sholat. Memang tak dosa terus. Siapa lagi? Tohirin, wajib sholat. Ya, ada namanya tohir. Ustaz Tohir. Ya, bukan tohir ya. Tohir maksudnya wajib sholat orang yang suci, yang udah punya wudu. Belum wudu tak usah sholat. Ente kentut sholat. Akhirnya ente, oh gini caranya mas. Ana biar kentut tapi tetap tidak batal. Ana mau uduk 1000 kali. Uduk satu, udah selesai uduk lagi 1000 kali. Jadi kalau anak kentut sekali tut sisa 999. Enak berarti kalau gitu. Ada walaupun ente wuduk 1.000.000 kali, sekali ente kentut tut batal semua 1.000.000. Nah, jadi yang wajib sholat tohirin orang yang suci. Terus siapa lagi? Fala kodoa, maka tidak ada kodok. Enggak wajib mengganti sholat. Liman bagi orang terus alaman zala akluh, alaman atas orang zala akluh yang hilang akalnya. Alaman atas orang zala akluh yang hilang akalnya. Berarti ada satu santri al-jihad yang hilang akal sekarang enggak wajib sholat. Siapa namanya kawan nanti? Rohim. Ya, Rohim enggak wajib sholat. Kenapa? Karena dia hilang akal, gila. Santri al-jihad. Santri paling lama dia al-jihad. Udah 20 dari Mas Bujang Rohim itu ada. Dari 2004. Ya, 2004. Sekarang berapa? 2020. Berarti 16 tahun. Ya. Rohim mundur di al-jihad 16 tahun. Dan dia santri paling betah. Walaupun ada cobaan kayak apa badai berlalu slow, tetap senyum. Gitu. Walaupun sendiri dia senyum. Dan hebatnya Rohim. Hebatnya Rohim. Dia kan orang gila kan? Masya Allah. Nggak pernah mah dengar Rohim sakit. Sampai sekarang. Mau sakit kepala, ke batuk, tak pernah. Pernah nanti lihat Rohim minta obat gitu? Pernah? Minta paracetamol, bang, tadi pernah? Nggak ada. Paling minta nasi, itu ya. Dan Rohim hebatnya orang gila. Bukan cuma Rohim. Orang-orang gila se-Indonesia, satu pun nggak ada kena virus corona. Kenapa? Karena orang gila happy-happy terus. Bahagia, senang. Sedangkan yang kena virus corona itu kebanyakan dia asalnya orang sehat. Cuma karena takut berlebih. Takut mau keluar, takut mau gini, takut duk. Akhirnya kena corona, cut, masuk mati. Nah, jadi orang gila, andai kan tidak sholat, tidak wajib kodok. Mama Rohim ini kan tidak sholat. Lalu dia, besok Rohim normal. Ya, new normal Rohim. Kebesokannya dia normal, sadar, tidak gila lagi. Dia gila selama 10 tahun. Lalu dia sadar, gimana? 10 tahun tidak usah ganti. Tak usah diganti, tak usah dikodok. Kenapa? Karena di kemarin gila. Kalau suruh ganti sedang enggak yuk. Dia gila 50 tahun. Ya, lalu sembuh. Gimana nak ganti 50 tahun? Berarti sholat selama 50 tahun tak berhenti-berhenti itu. Ya, terus, siapa lagi yang tak wajib kodok, tak wajib ganti? Nah, orang yang hilang akal disebabkan apa? Disebabkan apa? Hilang akal bijununin. Sebab gila. Au marodin atau sakit. Atau sakit pingsan mamanya. Terus?
wa kafirin asliyin. Umpamanya dia pingsan nih, Hanafi tengah jalan, ya tengah jalan kena tabrak motor, puk, pingsan. 3 hari Hanafi pingsan. Ketika bangun gimana? Yang 3 hari itu enggak usah diganti. Kenapa? Karena Hanafi kan hilang akal. Tak sadar kan? 3 hari kan dia tak sadar. Ketika Hanafi sadar, enggak usah diganti. Termasuk orang koma atau orang koma. Koma. Kenapa disebut koma? Karena hampir titik. Kalau titik artinya apa? Mati. Makanya disebut koma. Enggak disebut tanda seru. Tanda seru arti gini. Segar dia. Tapi boleh gak selain koma disebut tanda tanya kan? Sebenarnya boleh. Bukan sebut koma, ubah tanda tanya. Apa tanda tanya? Antara hidup atau mati. Kan tanda tanya. Tapi orang sebut koma karena koma habis koma titik. Iya. Terus Wa kafirin asliyin. mukafirin asliyin. Nggak wajib mengganti sholat, mengkodok sholat orang kafir yang asli kafir. Maksudnya asli kafir, memang dia nggak pernah masuk Islam. Ya, kayak orang-orang non Muslim yang ada di Indonesia. Ya, lalu dia umur 50 tahun dia masuk Islam. Ketika dibaca syahadat, dia dianggap orang Islam. Semua dosa-dosanya hilang, dia balik asal seperti bayi. Nggak wajib ganti sholat, nggak wajib ganti puasa. Tapi ada juga kafir bukan kafir asli. Kafir setengah asli. Siapa? Asalnya Islam, masuk agama lain. Itu disebut murtad. Keluar dari Islam. Andai kan ada orang Islam, pindah agama. Selama 10 tahun. Lalu udah dapat 10 tahun, dia balik lagi ke Islam. Gimana? Selama 10 tahun, wajib diganti sholat. Karena dia bukan kafir asli. Paham? Paham? Terus, lanjutnya. Wa yabdil murtaddu. Wayakdil murtaddu. Wayakdi dan mengganti. Wajib mengganti al-murtaddu orang murtad. Nah, kan? Wayakdi dan wajib mengganti al-murtaddu orang murtad. Orang murtad wajib mengganti mengkodok sholatnya. Terus. Wa yu'maru sabiyyul al-mumayyizu biha al-tartib. Wayuk maru dan diperintahkan. Wayuk maru dan diperintahkan. As-sabiyu. Anak kecil. Al-mumayyizu yang tamyiz. Al-mumayyizu yang tamyiz. Biha untuk sholat. Biha untuk sholat. Lisabain. Karena umur 7 tahun. Lisabain karena umur 7 tahun. Jadi kalau ada budak kecil umur 7 tahun. Udah tadi sama dengan tadi dijelaskan. Wajib untuk diperintahkan sholat. Orang tuanya wajib nyuruh sholat. Kalau udah umur 7 tahun. Umur 7 tahun yang tamyiz. Tahu tamyiz? Siapa bisa bedakan? Apa yang disebut tamyiz? Yang bisa membedakan baik, buruk, siang, malam, warna-warni, panas, dingin, bahaya, manfaat. Kalau anak umur 7 tahun, bisa enggak bedakan siang, malam? Bisa. Bisa kan? Bisa enggak bedakan duit? Bisa. 1.000, 2.000, enggak harus bisa bedakan semua. Kali sedikit 1.000, 2.000, 3.000, dia pandai. Ya. Terus bisa enggak bedakan bahaya dengan manfaat? Coba anak umur 7 tahun. 7 tahun. Kayak siapa 7 tahun sini lagi santri? Enggak ada. Yang ada 8 tahun. Ini 8 tahun. Nah, berapa umur nih? Umur Ji berapa? Oh, 9. Yang 8 siapa? Hampir 40 tahun. Oh, hampir 10 tahun. Ya. Nah, coba umpama ente punya adik umur 7 tahun, kelas 1 SD. Naik ke atas. Lalu ente bilang, ayo dek, loncat dek. Adik hebat loncat. Mau enggak dia loncat kira-kira? Kalau umur udah 7 tahun kelas 1, mau enggak dia loncat? Tak mau. Berarti itu tamyiz. Tamyiz artinya dia bisa bedakan bahaya dengan manfaat. Berarti dia wajib ente untuk merintahkan sholat. Tapi kalau ente punya adik kecil kayak Nafa, anak mas Nafa 2 tahun umurnya. Nafa naik ke atas. Ayo dek nak turun yuk loncat. Loncat betul lah. Loncat dia. Apalagi pada bermain. Permen. Loncat dia. Kenapa? Karena belum tamyiz. Akhirnya ulama mengambil kesepakatan, ya tamyiz itu yaitu anak yang umur 7 tahun. Tapi 7 tahun yang tamyiz yang bisa bedakan siang malam baik buruk. Ada gak umur 10 tahun? Ada gak tamyiz? Ada. Ya, bodoh lingau bukan bodoh lagi. Kalau bodoh penting. Ada lingau, bodoh, bahlul, apa lagi ya? Ngau-ngau, hau-hau. Ya. Asli bodoh, bebal. Ya. Kadang-kadang beliau-beliau sini ya, Kan ada kan? Ada kan? Ya. Bodoh parah. Nggak bisa bedakan duit, nggak bisa bedakan bahaya, nggak bisa. Kadang main HP pun tak tahu, punya HP tapi tak tahu ketik. Ya, saking bodohnya. Ada nih manusia kayak gitu. Gimana? Kalau dia nggak sholat, dia kan nggak tamyiz. Ya gimana? Ya.
orang tuanya. Ya namanya orang tidak tamis. Walaupun udah besar, bodoh namanya. Ya cuma kita harus tetap mengajarkan dia pelan-pelan untuk sholat. Ya semampu dia lah. Udah diajarkan kabiro, nggak bisa Fatihah pun tak apa-apa. Ya dia apa-apa lah. Ya, Allahu Akbar ya udah Allahu Akbar terus. Allahu Akbar. Kalau sampai baca Fatihah kan tak hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah selesai. Ya, orang yuk bahlul mau dia apa kan? Terus. ويضرب عليها لأشهر. Awayudrabu dah tak usah fudul. Wayudrabu dan dipukul alaiha karena meninggalkan sholat li asyrin. Jika berumur 10 tahun. 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Terus. ومن نشأ بين Soal. المسلمين Soal, man BSL. Siapa yang mau nanya? Bebas. Pertanyaan bebas. Ini bukan vitamin. Vitasimin. Ayo. Bentar. Ayo, man soal yang mau nanya. Marzuki. Apakah boleh mencuci dengan air? Bersuci dengan air kaporit? Nggak boleh. Bersuci dengan air kaporit nggak boleh. Kenapa? Itu bukan air mutlak. Ya, yang kita boleh bersuci dengan air mutlak. Air mutlak nih air yang nggak punya nama. Pokoknya kalau orang nyebut air apa? Air. Itu bawa air sember. Apa tuh ki? Air. Tapi kalau udah bercampur dengan kaporit, orangnya apa tuh ki? Nanti sebut apa? Air kaporit kan? Kayak air hujan, air parit, air sungai, air laut. Ente bawa sember. Kawan dia, apa tuh? Ente bawa apa? Jawab apa ente? Apa tuh? Ente bawa. Air kan? Coba ente sekarang. Air berete gula. Ente bawa. Kawan nanya, apa tuh? Dia jawab apa? Air apa teh? Teh. Jadi ada makan air mutlak yang bisa kita untuk pakai bersuci, wudhu, mandi, yaitu air yang enggak punya nama. Cuma kena ulama diferensi lagi. Ada nama-nama khusus. Contohnya air sumur, air kolam tuh kan. Air parit, air sungai, air hujan. Tapi sebenarnya enggak punya nama sebenarnya. Ya. Jadi kalau air kaporit enggak boleh. Kenapa? Karena air kaporit berubah udah. Baunya berubah dah. Warna tetap. Yang berubah dua. Bau dengan rasa. Coba dirasakan air kaporit. Enak enggak? Jadi bersuci dengan air kaporit enggak sah. Contohnya ente mandi di kolam renang. Kolam renang biasa bau kaporit enggak? Bau kan? Lalu ente kencing di dalamnya. Sambil berenang, kadang-kadang kencing gimana? Ente naik, najis semua. Celana ente najis semua badan ente. Air dalam situ, najis semua. Caranya gimana? Setelah mandi, ente pakainya setelah mandi kan ada tempat bilas kan? Ada situ nanti bilas, cuci semua baju ente yang najis. Kecuali kalau kolam renangnya memang pakai kaporit, air sungai dicampur kaporit tapi sedikit. Ketika dicium enggak bau kaporit. Kan ada kan kolam renang kan? Ketika dicium enggak bau kaporit. Itu tak apa-apa itu boleh. Boleh. Jadi tergantung baunya ya. Siapa lagi? Ayo, Man, Sani. Siapa lagi? Alas, Mafi, Alas, Hafid.